Jadi video kali ini setelah saya menjelaskan di video sebelumnya mengenai buku besar dan neraca saldo, pada video kali ini akan ngejelasin ke kalian bagaimana cara membuat jurnal penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, dan laporan keuangan. Nah, sebelum itu kita akan mengenal apa itu jurnal penyesuaian. Jadi yaitu adalah jurnal penyesuaian merupakan jurnal untuk mencatat transaksi pendapatan dan beban yang sudah terjadi namun belum diakui dalam proses akuntansi. Jadi dalam jurnal penyesuaian ini itu ada akun-akun yang memerlukan penyesuaian. Yang pertama adalah beban yang harus dibayar, kemudian ada beban dibayar di muka, kemudian ketika ada pendapatan diterima di muka, kemudian ada beban penyusunan aset tetap, kemudian juga ada pendapatan yang masih akan diterima, dan pemakaian perlengkapan serta penghapusan piutang. Jadi untuk beban dibayar di muka ini itu dapat menggunakan yaitu beban yang memerlukan penyesuaian jika ada penjualan yang sudah jatuh tempo. Jadi untuk beban dibayar di muka ini dapat sebagai dua metode, yaitu sebagai aset dan beban. Ketika sebagai beban itu di neraca saldo itu ada akun beban, dan untuk penyesuaiannya yaitu untuk yang di debit itu dibayar di muka, yang di kredit itu yang beban itu yang masih atau belum terpakai. Ketika menggunakan metode harta itu yang di akun ada akun dibayar di muka, dan untuk yang di debit itu dibayar di muka, dan yang di debit itu beban, dan yang dibayar di muka itu kredit itu yang sudah digunakan. Kemudian untuk pemakaian perlengkapan itu karena ada perlengkapan yang terpakai, yaitu jurnal penyesuaiannya yaitu beban perlengkapan di debit dan perlengkapan di kredit sebesar perlengkapan yang sudah dipakai. Kemudian untuk pendapatan diterima di muka ini itu pendapatan yang sudah diterima di awal namun pekerjaannya itu belum dilakukan oleh perusahaan. Jadi untuk pada pendapatan diterima di muka ini menggunakan dua metode, yaitu dapat sebagai metode utang atau pendapatan. Untuk metode utang itu sebesar pendapatan yang sudah dikerjakan. Untuk penyesuaiannya seperti pada slide tersebut. Kemudian untuk pendapatan juga pada metode pendapatan ini menggunakan sebesar pendapatan yang belum dikerjakan. Jadi untuk yang di debit itu pendapatan, yang di kredit itu diterima di muka. Kemudian untuk pendapatan yang masih harus diterima merupakan pendapatan yang belum diterima tapi sudah diselesaikan. Sehingga untuk penyesuaiannya yaitu piutang di debit dan pendapatan di kredit sebesar jumlah pendapatan yang belum diterima. Kemudian untuk beban yang masih harus dibayar itu merupakan beban yang belum dibayar dan akan dibayar pada periode mendatang yang merupakan tanggungan perusahaan. Jadi untuk penyesuaiannya itu beban di debit dan utang di kredit sebesar jumlah beban yang belum dibayar. Untuk penyusunan aset tetap itu adalah penyusunan aktiva yang benar-benar terjadi pada periode yang bersangkutan. Untuk penyusunannya yaitu beban penyusunan di debit dan akumulasi penyusunan di kredit. Kemudian untuk penghapusan piutang itu penyesuaiannya yaitu beban penghapusan piutang di debit dan piutang usaha di kredit. Kemudian untuk buku besar itu setelah kita melakukan penyesuaian, kita itu melakukan posting ke buku besar. Kemudian untuk setelah itu kita melakukan membuat neraca saldo penyesuaian, yaitu saldo dasar buku besar yang telah disesuaikan dalam keadaan akhir tahun atau keadaan saat penyusutan laporan keuangan suatu usaha yang telah disesuaikan dengan nilai saldo tertentu dalam neraca saldo apa yang dinilai dan bagaimana cara menyusunkan diatur dalam kaidah akuntansi. Kemudian untuk laporan keuangan ini merupakan catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Jadi untuk jenis laporan keuangan itu ada 4: laporan pada rugi, perubahan ekuitas, laporan keuangan, dan laporan arus kas. Jadi yang kita bahas nanti ada 3, yaitu laporan pada rugi, laporan ekuitas, dan laporan posisi keuangan. Pada laporan laba rugi itu yang terdapat akun pendapatan dan beban. Jadi pendapatan dikurangi beban. Untuk laporan perubahan modal ini yaitu dari perubahan modal. Kemudian untuk laporan posisi keuangan ini yaitu ada akun-akun harta, utang, dan modal. Untuk arus kas ini yaitu kayak
bukan aliran kas perusahaan yang masuk dan keluar. Kemudian setelah ini saya akan menjelaskan untuk memasukkan transaksi penyesuaian ke dalam jurnal penyesuaian. Ini adalah contoh dari transaksi neraca saldo yang belum disesuaikan dengan sebelumnya. Kemudian yang bawahnya itu adalah transaksi-transaksi yang saya buat. Kemudian untuk yang pertama itu peralatan yang diperlukan disusutkan secara ekonomis. Nah, resiko itu 1.400.000, sehingga untuk jurnalnya yaitu beban penyusutan di debit sebesar 1.400.000, kemudian akumulasi penyusutan di kredit sebesar 1.400.000. Jadi kita cari beban penyusutan, kemudian akumulasi penyusutan sebesar 1.400.000. Kemudian untuk transaksi yang kedua yaitu pelengkap yang terisa pada akhir bulan sebesar 475.000. Jadi untuk ini penyesuaiannya yaitu beban perlengkapan itu diambil dari di neraca saldo kan ada perlengkapan sebesar 1.500.000 dikurangi 475, sehingga beban perlengkapannya itu adalah 1.025.000 dan perlengkapan di kredit sebesar 1.500. Pertama adalah beban perlengkapan, kemudian yaitu perlengkapan sebesar 1.025.000. Setelah itu untuk transaksi selanjutnya yaitu tidak pendapatan di muka setiap bulannya sebesar 50 juta. Jadi ini akunnya penyesuaiannya itu pendapatan jasa sebesar di debit sebesar 50 juta dan pendapatan diterima di muka di kredit sebesar 50 juta. Jadi ini pendapatan jasa dan pendapatan diterima di muka. Sebesar 50 juta. Dan untuk transaksi selanjutnya, asuransi yang terpakai selama bulan Agustus sebesar 1.415.000. Jadi pada transaksi ini yaitu beban asuransi sebesar 1.415.000, kemudian asuransi dibayar di muka sebesar 1.415.000. Asuransi dibayar di muka sebesar 1.415.000. Kemudian untuk neraca saldo untuk transaksi selanjutnya itu gaji karyawan yang belum dibayar sebesar 2 juta. Transaksinya yaitu beban gaji sebesar 2 juta di debit dan utang gaji sebesar 2 juta di kredit. Beban gaji dan utang gaji.
sebesar 2 juta. Kemudian untuk tagihan listrik yang belum dibayar itu sebesar 200.000, yaitu beban listrik sebesar 200.000 di debit dan utang listrik sebesar 200.000 di kredit. Beban listrik dan utang listrik sebesar 200.000. Kemudian untuk transaksi yang terakhir itu sewa yang habis terpakai selama bulan Agustus, yaitu 1 juta. Yaitu sewa dibayar, beban sewa sebesar 1 juta dan sewa dibayar di muka sebesar 1 juta di kredit. Beban sewa dan sewa dibayar di muka sebesar 1 juta. Jadi setelah kita membuat jurnal tadi, jadi kita akan membuat buku besar setelah penyesuaian. Jadi caranya, yaitu kita kan sebelumnya sudah memiliki buku besar, nanti tinggal kita refresh aja. Tinggal kita refresh, kemudian kita tambahkan akunnya yang belum ada. Lalu kita ganti berapa yang diterima di muka, terus kita tambahin lagi, copy, kita paste, dan kita ganti lagi untuk beban sewa. Kita copy lagi, beban sewa sudah, kemudian beban gaji, beban listrik, dan kita copy lagi untuk utang gaji. Untuk peralatannya sudah ada, jadi sudah dibayar di muka. Kemudian beban penyusutan, kemudian beban perlengkapan, dan beban asuransi. Setelah ini kita akan membuat narasi satu setelah penyesuaian. Jadi caranya yaitu ini di copy, kemudian kita masukkan ke sini. Jadi laporan kita masukkan ke narasi satu setelah penyesuaian.
Jadi untuk ini caranya yaitu kita tampilkan bidangnya dulu. Kita tidak perlu, jadi akun fullnya kita turunkan, kemudian kita tidak perlu tanggal. Yang kita perlukan adalah saldo debit kreditnya. Jadi debit kreditnya kita hilangkan, dan saldo debit kredit kita, kemudian untuk total itu kita manual. Jadi gini, sama dengan sum kita copy semua, blok, dan kita copy kita membuat neraca saldo setelah penyesuaian. Itu yang kita butuhkan yaitu kita copy semua, kita copy, kemudian kita paste di sini. Copy, kemudian kita paste. Kemudian setelah dipaste itu kita analisis, terus kemudian field item, calculated field, kita tulis saldo saldo 2020 misalnya, kemudian klik. Jadi ini debit kurangi kredit, terus oke. Kemudian yang kita butuhkan dalam neraca laporan laba rugi ini itu adalah terdiri dari pendapatan dan beban. Jadi yang kita butuhkan itu hanya pendapatan dan bebannya saja. Jadi kita pilih pendapatan dan juga beban-bebannya saja. Klik OK. Kemudian itu kita tampilkan yang (2020). Selain ini, karena di neraca saldonya itu modal tidak ajar, jadi modalnya itu kita kosongin sih. Kemudian untuk laba netonya itu sebesar ini, kita copy. Dan preview itu kita bisa pakai yaitu VLOOKUP. Jadi sama dengan VLOOKUP sebelum itu kita membutuhkan preview dulu. Jadi previewnya kita copy di sini. Jadi caranya itu sama dengan VLOOKUP
Kemudian VLOOKUP itu prive koma blok ininya, kemudian koma lagi kolom. Jadi kolomnya ini keberapa, ini yang mau di brief ada di kolom kredit sehingga 1 2 3 4 2 3 3 berarti. Klik OK. Kemudian untuk kenaikan modal memiliki itu jadi sama dengan ini dikurangi tinggal copy aja. Kemudian ini adalah laporan perubahan ekuitas. Jadi ada modal, ada laba neto, ada prive juga, dan adalah ekuitas pemilik, ada modal 31, ada modal akhir. Kita membuat laporan laba rugi dan laporan perubahan ekuitas. Sekarang kita akan membuat laporan posisi keuangan. Jadi caranya itu buatkan secara manual, tapi kita bisa juga dari kita copy kemudian kita paste di sini. Kemudian kita ganti menurut ini piutang, kemudian perlengkapan, kemudian asuransi dibayar di muka, kemudian ini peralatan, karena di sini adanya peralatan kantor. Kemudian ini adalah akumulasi penyusutan, dan ini seharusnya ada utang usaha di sini, harga hapus. Jadi utang usaha, kemudian utang gaji, kemudian ini pendapatan bisa dibayar di muka dulu, baru utang gaji, kemudian utang listrik, ini modal. Jadi untuk kas itu bisa menggunakan VLOOKUP. Jadi caranya yaitu sama dengan VLOOKUP, kemudian ini, kemudian koma, kita blok neracanya dari sini sampai sini, kemudian kita pilih yang ada kasnya, itu berarti di kolom 2. Dan sama ini utangnya 3.100.000,
Dan untuk perlengkapan ini itu sama dengan VLOOKUP lagi. Kemudian perlengkapan dan kita blok lagi. Nah, ini kolom 3 untuk perlengkapannya, jadi koma. Tapi ini karena pakai perlengkapannya ini negatif, jadi kamu lihat jadi kode kita pakai minus. Kemudian untuk asuransi di muka itu adalah 10.415.000. Dan untuk peralatan kantor itu di sini adalah 98.500.000, 98.500.000. Kemudian untuk akumulasi penyusutan itu di sini adalah sebesar 1.400.000 karena dikredit. Jadi ini seharusnya minus, kemudian ini juga minus, pakai sama dengan VLOOKUP masih penyusutan dan koma. Ini koma, akumulasi penyusutan itu ada di karena minus, jadi sama minus, enter. Kemudian untuk tadi aset lancar belum kita total, itu sama dengan sum kita total. Untuk asuransi di mukanya ini minus. Kemudian kita total aset tetapnya. Kita total aset tetapnya itu sama dengan sum sama dengan ini ditambah kurang sama. Kemudian untuk total asetnya itu sama dengan sum ini ditambah dengan, kemudian untuk utang usaha itu di sini itu ada 2.800.000, terus 2.800.000. Dan untuk sewa dibayar di muka itu sebesar 3 juta. Sewa dibayar di muka sebesar 3 juta di debit, jadi ini minus. Pakai VLOOKUP sama VLOOKUP. Kemudian sewa dibayar di muka atau minus 3 juta.
utang gaji itu di sini utang gajinya adalah sebesar 2 juta. Ini sama dengan VLOOKUP utang gaji, koma ini di blok, kemudian ini kan utang gaji di debit berarti koma 3, ini sebesar 2 juta. Karena itu di debit berarti ini minus, enter. Dan untuk utang listrik itu sebesar 200.000. Di sini utang listrik sebesar ini 200.000. Tuh sama gaji 2 juta. Ini plus harusnya. Kemudian gaji 200.000. Untuk modalnya itu 7, tinggal copy aja nih karena nggak bisa. Jadi modalnya tadi 7.910.000, 7.910.000. Ini total liabilitasnya langsung gini. Oh ini ternyata enggak on, jadi 8 juta harusnya. Kemudian total likuiditasnya itu sama dengan sum ini ditambah dengan ini 15.910.000. Sekian video dari penjelasan saya mengenai laporan laba rugi pos keuangan dan jumlah penyesuaian serta laporan neraca saldo serta buku besar penyesuaian setelah penyesuaian. Sekian, terima kasih.